Bab 1912. Finola Su membantu. Meskipun setelah masuk ke daratan dunia dewa membuat dimensi memurnikan obat mengalami sedikit perubahan, perputaran waktu dengan dunia luar juga berbeda, tapi Erikin tidak pernah berpikir untuk melatih di dalam dimensi ini. Pertama karena perputaran waktu tidak besar, kedua karena di dalam tidak ada Reiki. Hingga kali ini, karena tidak berdaya, Erikin baru mulai tersadarkan. Dimensi memurnikan obat tidak ada Reiki, tidak bisa mengumpulkan Reiki langit bumi, dirinya memang tidak bisa melatih ilmu sihir apapun di dalam sana. Tapi di dunia ini juga ada selain ilmu sihir. Contohnya mantra suci api abadi, dirinya bisa melatih di dalamnya, karena mantra suci ini hanya memerlukan pergerakan Reiki dalam tubuh. Atau bisa dikatakan, seperti barang dewa yang ada di tangannya saat ini. Memurnikan barang dewa juga tidak memerlukan bantuan Reiki dari luar, jika bisa di dimensi memurnikan obat, mungkin akan menghemat banyak waktu. 6 pupet menjaga di sekitar dimensi memurnikan obat, Erikin kembali mengeluarkan semua skater. Lalu semua hati dan pikiran diletakkan di atas hal memurnikan mangkuk suci cacat ini. Duar. Di luar formasi, ratusan ribu hantu kecil terus menabrak perisai cahaya formasi. Formasi yang baru dibentuk ini pun mulai bergoyang dan hampir rusak. 6 pupet duduk bersila di 6 sisi formasi, di bawah perintah Erikin, terus mengeluarkan Reiki ke arah pusat formasi, menjaga kestabilan pergerakan formasi. Dan di luarnya, karena ditutupi kabut putih, semua orang tidak mengetahui kondisi Erikin sekarang dan sedang melakukan apa saja. Erikin ini, bersembunyi di dalam kabut putih, sebenarnya sedang merencanakan apa. Di langit, beberapa energi hitam berkumpul menyatu menjadi sepasang mata yang tajam, melihat kabut putih. Erikin yang menghilang dari penglihatan, membuat Huorong merasa tidak tenang. Apalagi, beberapa energi hitam yang dirinya masukkan ke dalam nadi Erikin, tidak lama setelah Erikin masuk ke ruang kabut putih ini, menghilang secara aneh. Seolah-olah Erikin membawa energi hitam ini masuk ke dimensi lain. Tapi ini tidak mungkin. Andai saja Erikin memiliki kemampuan menjelajahi dimensi, juga tidak akan jatuh ke tahap sekarang ini. Apakah perlu kembali menyatukan raga, menginstruksikan hantu kecil untuk menyerang formasi? Huorong terus berpikir. Meskipun dirinya sekarang berubah menjadi raga energi hitam, juga bisa mengendalikan hantu kecil. Tapi jiwa dewa yang terpisah, kekuatan pengendalian pasti tidak sesempurna saat penyatuan. Tapi berpikir sejenak, Huorong pun membatalkan pemikiran ini. Jangan, Erikin ini banyak siasat, siapa tahu dia di dalam formasi sedang menyusun rencana apa. Jika aku mendadak penyatuan dan diserang mendadak dari Erikin, maka semuanya akan berakhir. Lagi pula sekarang aku berada di atas angin, di bawah serangan hantu kecil, hanya perlu sebentar formasi ini akan hancur. Hantu jahat berwarna hitam ini juga tidak lelah, tidak perlu khawatir. Melihat kemenangan di depan mata, perencanaan matang Huorong tetap berada di atas angin. Bukan karena dia pengecut, melainkan dirinya tidak terbayang, Erikin yang luka parah, masih mungkin membalikkan keadaan. Di saat seperti ini, hal yang paling penting adalah jangan berikan kesempatan apapun kepada Erikin. Cepat, lebih cepat lagi. Di dimensi memurnikan obat, Erikin dengan sedikit panik memurnikan mangkuk suci ini. Meskipun tidak melihat kondisi di luar, dirinya juga mengetahui, formasi yang dibentuk secara mendadak ini, ditambah kekuatan 6 pupet juga tidak akan bisa bertahan lama. Dan, barang dewa mangkuk suci ini seperti lubang hitam, tidak peduli sudah berapa banyak Reiki yang dimasukkan, tetap saja terus menyerap. Membuat Erikin sangat tidak berdaya. Dirinya tidak pernah melihat bawang dewa, hanya saat membaca kitab kuno, melihat informasi yang sejenis.
Barang dewa meskipun lebih kuat dari barang suci, tapi pengurasan Reiki kultivator juga sangat besar. Tapi pengurasan ini adalah pengurasan Reiki saat digunakan. Dirinya tidak pernah mengetahui bahwa mengenal Tuan juga membutuhkan begitu banyak Reiki. Ini sudah di luar pengetahuan dirinya, juga sudah merusak rencana dia. Apakah karena benda ini terkurung lama di dalam cahaya ilahi, maka kekurangan Reiki? Tapi, dia tidak mungkin kekurangan. Berpikir sampai di sini, Erikin semakin tidak berdaya. Sebelumnya di dalam cahaya ilahi, saat benda ini menyerang cambuk iblis dirinya, cahaya berwarna hitam itu bukannya sangat kuat. Tapi sekarang kenapa seperti tertidur? Erikin juga tidak menemukan alasan, tapi sudah sampai tahap sekarang, dirinya tidak ada pilihan lain lagi. Duar. Di luar dimensi memurnikan obat, kerohanian Erikin yang tersisa sedikit, pun mendengar suara ledakan yang memekikkan telinga. Hanya terlihat cahaya perisai formasi yang ada di atas Erikin, di bawah serangan beruntun hantu kecil ini, akhirnya muncul lubang kecil. Lalu, perisai cahaya mulai retak, puluhan ribu hantu kecil pun masuk ke dalam. Ratusan ribu Sky Eater menyelimuti giok tempat keberadaan dimensi memurnikan obat, tidak takut mati menyerang hantu kecil ini. Meskipun gigit Sky Eater sangat kuat dan tajam, tapi di depan hantu kecil yang licik ini, tetap saja kalah. Sebagian besar Sky Eater pun digigit hantu kecil. Sky Eater yang sudah payah dipelihara Erikin pun terus berkurang. Hantu kecil pun mulai merusak formasi kabut putih. Kabut pun hilang, semua kondisi yang ada di dalam formasi pun terlihat jelas oleh semua orang. Erikin ada di dalam kabut hitam itu. Tatapan tertuju pada segumpal kabut hitam Sky Eater, hati semua orang pun merinding. Terlihat jelas, Erikin sedang bersembunyi di dalam kabut hitam tersebut, tapi siapapun tidak mengetahui dia sedang melakukan apa. Tapi, banyak orang yang merasa sangat disayangkan. Mereka mengira Erikin bersembunyi di dalam formasi, sedang menyusun rencana matang, tapi sekarang melihat Erikin sudah tidak ada cara untuk melawan lagi. Sky Eater adalah benda bagus, tidak tahu orang ini dari mana mendapatkan sumber daya untuk memelihara begitu banyak Sky Eater dan kualitas juga begitu tinggi. Tapi, setelah menangkap orang ini, memaksa dia menyerahkan induk Sky Eater dan cara mengembangbiakannya. Sekelompok Sky Eater yang menakutkan ini akan menjadi senjataku. Di langit, Huorong melihat semua ini dengan tatapan dingin. Di antara hantu kecil dan Sky Eater pun terjadi pertarungan, kedua pihak sama-sama dengan serangan menggigit. Tapi terlihat jelas, Sky Eater yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak, malah bukan lawan hantu kecil. Kabut hitam pun terus berkurang, sekelompok Sky Eater terus digigit mati oleh hantu kecil. Di saat kabut hitam ini sudah akan hancur, sosok bayangan Erikin perlahan-lahan muncul di depan umum. Melihat Erikin yang berlumuran darah duduk bersila, ekspresi Finola Su pun sangat khawatir, menarik pedang dan terbang ke arahnya. Dia tidak peduli dengan aturan, dia hanya mengetahui jangan sampai nyawa Erikin dalam bahaya. Finola Su, kamu ingin membantu Erikin, lewati aku dulu. Huo Yue melihat kondisi ini langsung mendengus dan terbang keluar. Pergi sana. Tapi tatapan mata Finola Su sangat tajam. Di saat berbicara, terdengar suara ayunan pedang. Pedang embun salju membelah langit. Energi pedang yang kuat menyebar dari ujung pedangnya, bagaikan sebuah anak panah seketika muncul di depan hadapan Huo Yue. Ekspresi Huo Yue berubah drastis, aura kematian pun menyelimuti badannya. Dia segera mengeluarkan jimat yang banyak lalu diledakkan dan terus mundur ke belakang. Bam, bam, bam. Energi pedang ini terus menekan, menghancurkan semua pertahanan Huo Yue. Bersambung.